Oke, yang pertama kali datang, Ibu minta untuk memimpin doa kali ini supaya kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ya, kemana? Semoga cepat sembuh ya. Nah, Nak, kita di masa pandemi ini harus selalu menjaga kesehatan. Karena memang lagi banyak yang sakit ya sekarang. Sekarang siapkan dulu itu buku-bukunya. Ambil Ibu absen. Sudah siap semuanya? Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional ya. Garuda Pancasila, ya berdiri semua. Garuda Pancasila. Di materi sebelumnya kita di pembelajaran kedua kita belajar tentang hidup rukun. Ada yang masih ingat contoh hidup rukun di rumah? Sulis? Iya, hidup rukun dengan adiknya. Contohnya apa? Misalnya? Iya, ya. Kemudian kalau kita misalnya di
masyarakat atau di sekolah? Contohnya apa, Akbar? Bermain dengan itu orang yang lain agama. Mau bermain dengan teman yang berlainan agama, ya. Itu salah satu contoh hidup rukun ya. Bisa dengan adiknya di rumah, tidak berantem, kemudian berbagi pekerjaan membantu ibu, atau kita dengan teman yang berbeda agama tetap bermain, tidak membeda-bedakan agama ataupun suku bangsa. Nah, anak-anak, di pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema rukun dalam pembelajaran ketiga. Untuk apa kita belajar materi ini? Nah, di materi ini nanti kita akan belajar tentang cara makhluk hidup beradaptasi, terutama pada tumbuhan hari ini ya. Manfaatnya apa? Ketika kita ingin menanam tumbuhan, kita tahu, oh tumbuhan ini beradaptasi, dia hidupnya di lingkungan air, jadi harusnya di tempat yang lembab, yang banyak airnya. Oh, ini hidupnya di tempat yang kering, jangan kalau yang hidupnya di tempat kering kita tanamnya di tempat air ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah bertanya jawab cara tumbuhan beradaptasi, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Kedua, setelah mengamati video cara tumbuhan beradaptasi, siswa mampu menjelaskan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menganalisis cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri dari lingkungan dengan benar. Keenam, setelah mengamati media tayang PowerPoint, siswa mampu menjelaskan fungsi, aspek, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam mencari suatu informasi dengan tepat. Kemudian, keenam, setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, siswa mampu menentukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu mendeskripsikan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Itu tadi tujuan pembelajaran kita, semoga kita bisa mencapai semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita yel-yel dulu ya. Sekarang berdiri semua. Masih ingat ya yel-yel kita? 1, 2, 3. Kelas 6 go! Kelas 6 go! Semangat bukan? Yang semangat, harus semangat dalam belajar ya. Sebelumnya Ibu bagikan dulu materi aja sebagai pendamping buku panduan kita ya. Buku paketnya bawa semua ya. Ibu minta tolong Ajeng bagikan deh sama teman di belakangnya deh. Kita lihat bagikan dengan mana. Masih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar cara tumbuhan beradaptasi. Ibu udah membawa tumbuhan ini udah layu ya, tak apa-apa. Setidaknya masih kelihatan ini tumbuhan apa? Kangkung. Bagaimana cara tumbuhan ini beradaptasi? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Nah, hari ini kita akan belajar cara tumbuhan beradaptasi. Sebelumnya Ibu sudah menyiapkan sebuah video. Jadi di pembelajaran hari ini kita mempelajari tumbuhan beradaptasi. Kita tonton dulu video. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan beradaptasi. Ya, mati ya. Tahukah kamu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Lingkungan makhluk hidup bisa berubah-ubah. Untuk itu, makhluk hidup harus beradaptasi agar bisa mempertahankan hidupnya. Apa sih tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi? Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa, memperoleh makanan, dan untuk bertahan hidup. Apakah semua makhluk hidup perlu beradaptasi? Ya, benar. Manusia, hewan, dan tumbuhan harus beradaptasi dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi bentuk tubuh, adaptasi fungsi tubuh, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi bentuk tubuh adalah penyesuaian bentuk tubuh dan alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya guna mempertahankan hidupnya. Contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi bentuk tubuh yaitu teratai, lili gurun, kaktus, eceng gondok, dan lidah buaya. Contoh tumbuhan lain yang melakukan adaptasi bentuk tubuh adalah kangkung, pohon bakau, kurma, dan talas-talasan. Adaptasi fungsi alat tubuh menyangkut fungsi organ tubuh makhluk hidup serta melibatkan zat-zat tertentu untuk membantu proses metabolisme. Contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi fungsi alat tubuh yaitu bunga Rafflesia arnoldi, kantung semar, venus, dan bau pada bunga. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan tindakan makhluk hidup untuk melindungi diri dari serangan pemangsa. Contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi tingkah laku yaitu pohon jati, pohon rambu, pohon flamboyan, bunga matahari, dan putri malu. Contoh tumbuhan lain yang melakukan adaptasi tingkah laku yaitu pohon petai, daun pisang, pohon jagung, jahe, kunyit, dan pakis. Nah, ini tadi sudah Ibu putarkan sebuah video. Masih ingat gak tadi yang dibahas tentang apa? Tulis. Ya, tadi membahas tentang adaptasi ya. Jadi adaptasi itu apa tadi? Cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tadi ada beberapa tujuannya. Misalnya apa tadi tak? Kemudian ada tujuan apa lagi selain menghindari musuh? Memperoleh makanan. Apa lagi? Nah, di sini adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk dapat bertahan hidup. Itu yang disebut dengan adaptasi. Kemudian tujuannya makhluk hidup beradaptasi itu ada 3. Yang pertama, melindungi diri dari pemangsa atau musuh. Jadi untuk melindungi diri dari pemangsa atau musuh, mereka beradaptasi dengan lingkungannya, baik tumbuhan ataupun hewan ya. Kemudian yang kedua, memperoleh makanan. Jadi supaya memperoleh makanan, tumbuhan maupun hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Ketiga, bertahan hidup. Supaya bertahan hidup, tumbuhan maupun hewan melakukan adaptasi. Selanjutnya tadi di video juga menjelaskan ada 3 cara makhluk hidup beradaptasi. Ada apa saja apa? Beradaptasi bentuk tubuh, fungsi tubuh, dan tingkah laku. Iya, ada adaptasi bentuk tubuh, fungsi tubuh, dan adaptasi tingkah laku. Ya, adaptasi bentuk tubuh itu tumbuhan jadi menyesuaikan bentuk tubuhnya supaya bertahan hidup, nak. Contoh tumbuhannya tadi ada di video ada apa? Oh tuh. Eceng gondok. Iya, ada eceng gondok, kemudian teratai. Ada apa lagi? Selain itu coba aja. Kangkung. Itu bentuk tubuhnya menyesuaikan supaya tetap bertahan hidup. Ya. Kemudian ada adaptasi fungsi tubuh. Jadi fungsi tubuhnya itu berhubungan dengan zat-zat supaya metabolismenya untuk berhubungan dengan metabolisme. Tadi contoh tumbuhannya ada apa? Ini. Contoh tumbuhan yang beradaptasi fungsi
tubuh? Coba Rizka. Lupa. Kalau Talita ingat? Bunga kantong semar. Iya, bunga kantong semar. Kemudian ada contoh apa lagi? Yudi. Ada bunga rafflesia ya. Kalau kantong semar itu dia punya cairan. Di dalam kantongnya itu ada cairan. Cairan itu mengundang serangga datang, Nak. Kemudian nanti kalau serangganya udah datang, dia nyemplung deh ke airnya, ya. Ketika sudah nyemplung, dia nggak bisa keluar lagi, matilah di situ. Nah, serangga yang mati di dalam kantongnya tadi yang berisi air itu sebagai unsur hara yang diperoleh oleh si kantong semar, sumber makanannya. Tumbuhan yang memakan serangga ini disebut dengan tumbuhan insektor, ya. Selanjutnya tadi ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini adalah adaptasi sebuah makhluk hidup untuk menghindari dari serangan musuhnya, ya. Contohnya tadi ada tumbuhan apa? Bambu. Kemudian ada apa lagi? Apa ini? Pakis. Benar tadi? Di situ tadi ada pohon jati, ya, yang depannya. Kemudian ada bunga apa tadi? Bau bunga, ya. Supaya kalau bau bunga itu tujuannya adalah supaya kumbang atau kupu-kupu yang datang menghisap nektarnya bisa membantu penyembuhan pada bunga. Nah, tumbuhan yang hidup di air itu disebut dengan hidrofit. Cara beradaptasinya memiliki rongga udara sehingga tumbuhan dapat mengapung di air. Itu ciri tumbuhan yang hidup di air, ya. Kemudian memiliki daun lebar dan stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Jadi daunnya lebar itu supaya mempercepat penguapan. Kemudian memiliki saluran udara untuk mengeluarkan udara dari daun menuju akar. Jadi batangnya itu ada rongga-rongga udaranya. Contoh tumbuhan yang hidup di air. Seperti kangkung ini, lihat. Ketika kita potong batangnya ini ada rongganya bukan? Ya, ada rongganya, ya. Kemudian contoh tumbuhannya ada teratai, enceng gondok, dan apa ini? Kangkung. Iya, ada kangkung. Selanjutnya ada tumbuhan yang hidup di gurun atau disebut dengan xerofit. Cara beradaptasinya, bentuk daunnya tebal, kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, atau tidak mempunyai daun. Kemudian memiliki akar yang panjang dan menyebar di dalam tanah. Tubuhnya dilapisi lilit untuk mencegah penguapan berlebih. Contohnya kaktus dan lidah buaya. Jadi tumbuhan yang hidup di gurun itu batangnya biasanya berair, ya. Ada lapisan lilinya di luar, lebih licin untuk mengurangi penguapan yang berlebih. Kemudian daunnya berbentuk duri. Seperti kaktus itu kebanyakan duri, ya. Kayak buah naga itu daunnya bentuk duri, kan? Itu jenis kaktus, ya. Kemudian tumbuhan di daerah lembab atau hygrofit. Cara beradaptasi, berdaun tipis dan lebar. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena di dalam tanah. Contoh pakis dan lumut. Itu tumbuhan yang hidup di tempat lembab, ya. Seperti pakis itu kan lebih suka di tempat lembab, ya. Kayak di daerah rawa itu kan banyak pakis, ya. Nah, dari yang sudah kita tonton tadi tentang video pembelajaran dan apa yang sudah Ibu jelaskan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Bagaimana kalau Ibu yang tanya? Tadi tumbuhan yang hidup di air ciri-cirinya apa, Akbar? Kangkung. Itu contoh tumbuhannya. Ciri-cirinya ada apa tadi? Daunnya mempunyai batang yang banyak. Iya,
Iya, mempunyai batang yang berongga. Kasih aku satu Akbar. Jadi masih ingat ya. Tadi ada tumbuhan yang hidup di gurun. Cara beradaptasinya salah satunya dengan cara apa? Indri? Ya, yang hidup di gurun. Lupa, ayo. Talita? Kaktus. Cara beradaptasinya apa tadi? Iya, bukan memiliki duri, tapi daunnya berbentuk duri. Ya, daunnya berbentuk duri. Nah, di pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari, kita akan membuat peta pikiran berdasarkan kalimat tanya. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran yang merupakan suatu pengetahuan untuk membuat sesuatu yang bertepatan dengan seni, karena peta pikiran sebuah pengetahuan untuk disusun tertib atau dengan baik-baik menggunakan ide, dan juga suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan dari suatu gagasan dengan memakai gambar, tulisan, peta, dan lain-lain dengan ide-ide yang baru. Jadi yang dinamakan peta pikiran itu adalah, intinya adalah membuat laporan dalam bentuk gagasan dengan memakai gambar, bisa tulisan, atau sebuah peta, ya. Jadi hanya gagasannya aja yang kita pakai, kemudian kita masukkan ke dalam misalnya tabel-tabel, ya. Nah, dalam membuat peta pikiran, biasanya kita menggunakan aspek tanya. Ada aspek tanya apa saja? Iya. Ada aspek tanya apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, fungsinya apa? Fungsi aspek tanya apa itu menyajikan informasi tentang identifikasi peristiwa. Ya. Jadi kalimat tanya apa itu menyajikan identitas suatu peristiwa. Kemudian di mana? Menyajikan informasi tentang tempat terjadinya peristiwa. Jadi kalau di mana itu menyajikan tentang tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Kapan dulu ya? Kapan? Menyajikan informasi tentang waktu terjadinya peristiwa. Jadi kalau kalimat tanya kapan itu menyajikan tentang waktunya. Kapan terjadinya itu? Kemudian mengapa? Menyajikan informasi tentang latar belakang terjadinya peristiwa. Ya, kalau mengapa itu latar belakangnya terjadinya suatu peristiwa. Kemudian bagaimana? Menyajikan informasi tentang proses terjadinya peristiwa. Jadi kalimat tanya bagaimana itu menyajikan informasi tentang prosesnya, proses terjadinya suatu peristiwa, ya. Kemudian siapa? Menyajikan informasi tentang pihak yang terlibat dalam peristiwa. Jadi kalau siapa itu pihak siapa saja yang terlibat di dalamnya. Paham? Ada yang mau tanya? Enggak, sudah paham semua. Jadi kalau kalimat tanya apa tadi? Untuk kalimat tanya apa, Mbak? Menanyakan apa? Tuh. Apa itu? Apa? Apa tuh? Ayo, kalimat tanya apa tadi? Itu apa tadi, Tan? Lupa. Kalimat tanya apa tadi menyajikan identitas, ya. Kalau kapan? Apa nih? Kapan? Iya, kapan itu di mana tempat terjadinya peristiwa. Benar? Alah, belum tepat ya, Ami. Ayo
Ayo, kalau kapan itu apa? Kapan? Waktunya. Ya, kapan itu waktunya? Kapan kamu pulang waktu, bukan? Iya. Jadi kalau kalimat tanya kapan itu informasi menyajikan waktunya, Nak. Ingat-ingat, apa itu identitas ya? Kapan itu waktu. Di mana baru tempatnya, Ami ya. Kemudian kalau mengapa itu latar belakangnya. Bagaimana prosesnya? Siapa itu pihak yang terlibat? Ingat-ingat ya. Apa saja tadi? Apa? Identitas. Apa itu identitas ya? Kemudian ada kapan? Kapan tadi apa? Waktunya. Kemudian ada di mana? Apa itu? Tempatnya. Benar, tepuk tangan. Kita semua ya. Jangan semangat, jangan loyo. Jadi kapan tadi? Waktu, di mana itu tempat. Mengapa? Latar belakang masalahnya ya. Kemudian apa tadi? Bagaimana? Itu adalah prosesnya ya. Siapa? Siapa Pak? Iya, pihak yang terlibat. Tepuk tangan. Semangat ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kegiatan kita selanjutnya adalah berdiskusi. Seperti biasanya kita akan berdiskusi. Di sini siswa akan dibagi menjadi 2 orang. Berhubung ada 1 orang yang tidak berangkat, nanti ada 3 orang ya. Jadi Ami dengan Ajeng, Talita dengan Indri, Rizka dengan Sulis, Yudi, Akbar dan Oto bersatu. Coba didekatkan sedikit itu Yudi. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan LKPD-nya. Coba aja ini bagikan aja. Ya, orang satu-satu ya. Cerita. Cukup. Nah, sekarang dilihat di LKPD-nya. Di tugas pertama di situ sudah ada sebuah gambar, ya seperti yang ada di layar. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan di situ. Ada A, B, C, dan D. Tolong dijawab dengan tepat dan diskusikan dengan temannya sekelompok ya. Diskusikan itu mejanya agak didekatkan biar nanti enggak sedikit didekatkan tapi jangan terlalu dekat. Kita harus tetap menjaga jarak. Ya, tulis namanya. Nama kelompoknya siapa saja. Tetap bikin pengerjaan sendiri terus semuanya. Ya, jawab pertanyaannya ada di situ. Apa nama tanaman, di mana tanaman tersebut hidup, sebutkan cara tumbuhan tersebut beradaptasi. Ya, ayo kerjakan. Sudah, kegiatan yang pertama sudah selesai.
menyesuaikan diri. Ya. Ada tumbuhan, kemarin Ibu suruh bawa tumbuhan ya. Coba siapkan semuanya. Meskipun tidak lengkap, tumbuhan yang sudah kalian bawa, kalian amati ya. Kalian amati cara tumbuhan itu menyesuaikan diri. Misalnya di sini ada kangkung. Kangkung ini bagaimana cara menyesuaikan dirinya? Tulis kangkung. Kemudian tumbuhan apa lagi? Kalau yang nggak ada, kalian cari secara pemikiran kalian yang pernah kalian temui ya. Jadi bisa kalian tambahin, bukan cuma yang di bawah aja. Paham? Kemudian cara tumbuhan melindungi diri. Nah, dari tumbuhan yang kalian bawa, cara tumbuhan itu melindungi diri bagaimana? Kalau kurang, cari di pengetahuan kamu dari video yang tadi kita lihat, dari lingkungan kita ya. Kerjakan. Diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Diamati benar-benar tumbuhannya tuh. Bisa juga dicari di buku temanya ya, atau di materi aja. Jika sudah selesai, nanti kalau sudah selesai yang tadi,
selesai? Setelah membaca teks, isi peta pikiran yang ada di halaman selanjutnya. Nih, kalian isi kalimat tanyanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi. Paham? Kalau sudah selesai, kemudian uraikan menjadi sebuah paragraf. Diskusikan dengan teman sekelompok. Kerjakan. teman di kelompokmu, kembangkan informasi pada peta pikiran dan serahkan pada gurumu. Jadi peta pikiran tadi kalian kembangkan ya menjadi sebuah paragraf. Silakan. Ayo.
tidak muat di sampingnya ya. Ayo, waktunya berjalan. Sudah semua? Nah, kalau sudah semua, sekarang saatnya kita presentasikan hasil diskusi kalian ya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ya, boleh. Siapa yang mau mewakili? Perwakilan saja. Ya, maju. Amatilah gambar di bawah ini. A. Apa nama tanaman di atas? B. Di mana tanaman tersebut hidup? C. Sebutkan cara tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. D. Sebutkan tujuan tanaman yang tempat hidupnya sama dengan gambar di samping. Tuliskan hasil pengamatan kalian di kolom bawah ini. A. Kangkung. B. Di air. C. Mempunyai rongga batangnya. D. Teratai dan akar rontok. Tulislah hasil temuanmu pada diagram Fryer berikut. Kangkung mempunyai batang berongga, daunnya berada di permukaan air. Teratai mempunyai batang berongga, daunnya besar. Gondok badannya menggelembung, berisi rongga udara. Lembu berkembang biak di darat maupun di air. Pakis hidup di lingkungan lembab. Lidah buaya batangnya berbendir. Cara tumbuhan melindungi diri. Bambu mempunyai bulu yang sangat gatal. Kelapa memiliki kulit yang tebal dan mempunyai tempurung yang keras. Sawo memiliki getah pada buah dan batangnya. Putri malu daunnya menutup kalau terkena sentuhan. Bunga mawar memiliki duri pada batangnya. Nangka memiliki getah yang lengket pada durinya. Berdasarkan bacaan tersebut, disimak peta pikiran berikut.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mengapa menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah Jepang? Siapa? I.R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Ahmad Soekarno. Bagaimana dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta? Kapan proklamasi dibacakan? Di mana tempat proklamasi dibacakan? Diskusikanlah peta pikiranmu dengan teman di kelompok kamu. Kembangkan informasi pada peta pikiran dan serahkan pada gurumu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi di kesempatan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah Jepang. I.R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Ahmad Soekarno. Dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Selesai. Tepuk tangan teman-teman. Sekarang kelompok siapa lagi? Ayo, kelompok siapa lagi mau maju? Ya, boleh silakan. Suaranya yang keras ya. Amatilah gambar 5 ini. A. Apa nama tanaman di atas? B. Di mana tanaman tersebut hidup? C. Sebutkan cara tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. D. Sebutkan 2 tanaman yang tempat hidupnya sama dengan gambar di samping. Tuliskan hasil pengamatan kalian di kolom bawah ini. A. Kangkung. B. Di perairan. C. Mempunyai batang berongga, daunnya di atas air. D. Eceng gondok dan teratai. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kangkung mempunyai batang berongga, daunnya di atas air. Teratai mempunyai batang berongga, daunnya yang lebar. Lidah buaya, batangnya berair atau berlendir. Pakis hidup di lingkungan yang lembab dengan cara mengulung daunnya. Bambu berkembang biak di tempat berair. Eceng gondok katanya yang menggelembung berisi rongga udara. Cara tumbuhan melindungi diri. Bambu terdapat bulu halus di batangnya. Kelapa memiliki cangkang atau batok yang keras. Sawo memiliki getah yang lengket pada batangnya. Putri malu, daunnya menutup ketika dihidup. Nangka memiliki getah pada durinya dan batangnya. Bunga mawar memiliki duri pada batangnya. Berdasarkan bacaan tersebut, adalah peta pikiran. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa proklamasi kemerdekaan? Mengapa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Siapa? I.R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta. Bagaimana? Dibacakan oleh I.R. Soekarno didampingi oleh Drs. Muhammad Hatta. Kapan? Hari 17 bulan 8 tahun 5. Di mana? Di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta.
Jakarta. Ya, tepuk tangan untuk Ajan. Selanjutnya kelompok siapa yang ingin maju? Ya, Rizka, silakan. Ya, sudah selesai. Tepuk tangan untuk Rizka dan kelompoknya ya, mewakili kelompoknya. Sekarang kelompok Talita, silakan. Soal pertama, apa nama tanaman di atas? Di mana tanaman tersebut hidup? Sebutkan cara tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Sebutkan dua tanaman yang tempat hidupnya sama dengan gambar di samping. Jawaban pertama kangkung, jawaban kedua daerah perairan, jawaban ketiga karena batangnya berongga, jawaban keempat eceng gondok dan teratai. Tulis hasil temuannya pada diagram kayu berikut. Kangkung dengan batangnya yang berongga, lidah buaya batangnya bersendil atau meraih. Eceng gondok batangnya membentuk berisi rongga udara. Teratai memiliki daun yang lebar dan liar. Mawar memiliki duri di batang bambu, hidup di daerah yang mengandung air. Cara tumbuh melindungi diri. 1. Memiliki getah yang lecet untuk melindungi diri. Kelapa memiliki tempurung yang
tangan untuk tali-tali katanya. Ya, Ibu perhatikan tadi mayoritas sudah hampir benar semua ya hasil diskusinya, mulai dari pertanyaan yang pertama, nama tumbuhannya apa, sudah jelas itu ada tumbuhan kangkung. Di mana tempat tumbuhan tersebut hidup? Jelas di perairan. Sebutkan cara tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara batangnya yang berlonggar dan daunnya yang mengapung. Kemudian sebutkan dua tanaman yang tempat hidupnya sama dengan gambar di samping. Tadi sudah disebutkan benar semua, ada teratai dan encing gondok. Kemudian yang diagram planet ini juga sudah benar semua, lihat tadi ya. Aspeknya apa? Tadi itu isinya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Sudah benar juga semuanya, Ibu rasa semuanya sudah benar, sudah paham. Sekarang kasih hapus untuk kita semua. Nah, sekarang kumpulkan LKPD-nya ke depan. Jadikan satu saja, jadi tidak pergi. Baiklah, kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu sudah menyiapkan evaluasi ya. Ini dikerjakan secara mandiri, bukan secara kelompok lagi. Itu tolong tanamannya disimpan dulu. Yudi, tolong bagikan ini. Ada 5 soal di sana, kerjakan dalam waktu 5 menit saja. Tulis namanya, jawabannya di belakangnya atau di bawahnya boleh kiranya muat di situ. Kerjakan. Aja, kerjakan. Satu menit lagi.
koreksi berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dinilai kelompok yang hasilnya benar semua adalah kelompok Ajeng dan Ami. Tepuk tangan untuk Ajeng dan Ami. Ya, kelompok Ajeng dan Ami jawabannya benar semua. Yang lainnya masih ada kesalahan sedikit. Nanti diperbaiki lagi ya. Untuk kerjasama sudah bagus semua. Kasih jempol semua untuk kalian untuk kerjasamanya. Namun hasilnya kelompok Ajeng dan Ami yang benar semua. Nah, anak-anak, sekarang pembelajaran sudah selesai. Saatnya kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini tadi? Ada apa saja? Ada? Tentang apa? Apa? Adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan tadi ada apa saja tadi, Abang? Lupa, ada adaptasi apa saja tadi? Adaptasi bentuk tubuh, adaptasi fungsi tubuh, apalagi Ami? Iya, apa? Bentar, tingkah laku. Kemudian selain adaptasi tadi kita belajar apa lagi? Peta pikiran, bentar Ami. Kemudian tadi di peta pikiran ada kalimat tanya, ada kalimat tanya apa saja tadi? Apa? Gimana? Siapa? Terus? Kapan? Iya, hapus untuk kita semua ya. Yang kita pelajari hari ini. Kemudian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini apa yang paling kalian sukai? Apa Otto? Adaptasi tumbuhan. Tadi ya waktu diskusi ya, memperhatikan tumbuhan. Ada ejeng gondok, ada kangkung ya. Kemudian apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini apa? Nggak ada, sudah paham semua? Alhamdulillah. Ya, untuk kita semua. Kita lebih bersemangat lagi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita nyanyi lagu daerah dari Jawa Barat dulu ya, supaya kita paham bagaimana lagu daerahnya. Coba berdiri semua. Ada lagu Tokecang dari Jawa Barat. Yang semangat ya nyanyinya. Nah, sebentar. Lupa belum apa. Belum dibuka. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Jawa Barat Tokecang ya. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik.
Hasilnya cukup memuaskan. Nah, untuk kegiatan di rumah, kalian membuat sebuah clipping ya. Cari gambar dan informasi dari internet, tumbuhan dan cara beradaptasinya kalian tempel, begitu ya? Paham? Nanti minta bantuan orang tuanya. Ya, beresin bukunya. Sudah siap? Jadi tolong pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Baiklah anak-anak, kita masih dalam masa pandemi, jadi langsung pulang ke rumah, jangan mampir kemana-mana. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.